Halo para pengurus, ketemu lagi dengan saya, Ignatius Edward, dalam materi LKMM Financial Management. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan Financial Management Cycle atau siklus manajemen keuangan. Siklus manajemen keuangan di sini dibagi menjadi 4 tahap. Sebenarnya 4 tahap ini adalah menjelaskan terkait dengan siklus atas event tersebut atau sebuah event dilakukan. Tahap yang pertama yang dilakukan, yang biasanya pasti akan dilakukan, yaitu perencanaan dan penganggaran. Atau di sini istilahnya adalah planning and budgeting. Planning and budgeting di sini artinya setiap atau diwujud nyatakan dalam hal penyusunan atau pembuatan proposal kegiatan atau event. Dan pasti setiap pengurus pernah mengalami hal tersebut. Di dalam tahap pertama ini ada 2 istilah tadi saya katakan, yaitu planning and budgeting. Planning di sini artinya konten. Planning di sini juga diartikan sebagai dibagi menjadi beberapa bagian. Dalam proposal pasti kita sebut atau kita cantumkan yang disebut dengan latar belakang atau pendahuluan. Itu masuk dalam planning. Kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan kapan? Berarti waktu. Kemudian di mana? Berarti tempat pelaksanaan kegiatan. Siapa yang melaksanakan? Berarti panitia. Kemudian siapa yang mengikuti kegiatan? Berarti peserta. Kemudian apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut? Berarti harus dibuat rundown acara. Itu masuk dalam kategori planning. Yang berikutnya dalam proposal adalah budgeting. Berarti apa yang bisa kita dapat untuk memenuhi apa yang kita akan laksanakan. Budget di sini dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan identik dengan apa yang bisa kita dapat, pengeluaran identik dengan apa yang akan kita keluarkan untuk pelaksanaan event atau kegiatan tersebut. Tahap yang kedua, yaitu masih dalam cycle management, financial management atau siklus manajemen keuangan. Tahap yang kedua adalah resource allocation. Di tahap yang pertama, kita mendapatkan apa yang akan kita gunakan untuk untuk pengeluaran, sehingga itu harus dialokasikan, ya, resource allocation dialokasikan kepada panitia atau pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut yang sudah kita cantumkan ke dalam budgeting. Buat apa? Karena dana tersebut akan dikeluarkan, misalkan untuk apa? Membayar sewa, untuk cetak poster, untuk biaya promosi, untuk dan lain sebagainya. Tahap yang berikutnya adalah tahap ketiga, adalah operating and monitoring. Tahap yang ketiga disinilah setiap panitia atau kita sebut biasanya dengan hari H event, ya, operating and monitoring atau pelaksanaan event. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir dalam financial management cycle adalah evaluation and reporting. Identik dengan LPC, ya. Artinya melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Kalau kita lihat namanya cycle, berarti ada saling keterkaitan, berkesinambungan, ya, sehingga apabila event yang sebelumnya belum dilakukan evaluasi dan reporting, maka kiranya event yang selanjutnya itu belum akan dilakukan, sehingga yang namanya tadi adalah harus diselesaikan event yang sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan setelah siklus manajemen keuangan, saya akan menjelaskan terkait dengan 6 prinsip manajemen keuangan. Jadi di dalam teori manajemen keuangan ada 6 prinsip yang harus dipegang. Prinsip yang pertama adalah terkait dengan konsistensi. Konsistensi di sini artinya kita sebagai panitia harus konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan dalam program, dalam rundown, dalam budget. Itu harus konsisten. Agar apa? Agar apa yang kita rencanakan itu tidak berubah-berubah. Berubah silakan, tetapi memang kondisi yang mengharuskan seperti itu. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini adalah pertanggungjawaban. Artinya, setiap apa yang dilakukan
dalam hal ini kalau keuangan, berarti setiap apa yang didapat dan apa yang dikeluarkan itu mampu dipertanggungjawabkan secara transparan. Artinya dilengkapi dengan bukti transaksi ya. Kemudian bukti transaksi mampu mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Prinsip yang ketiga adalah transparansi. Artinya segala sesuatu itu harus sifatnya transparan. Artinya apa adanya, dilaporkan apa adanya. Yang mencerminkan bahwa kondisi tersebut memang terjadi seperti itu. Prinsip yang keempat adalah kelangsungan hidup. Artinya, kita sebagai panitia juga harus mampu memiliki rasa kelangsungan hidup dari organisasi kita. Sehingga apa yang kita dapat dalam sebuah event dan kita keluarkan dalam bentuk biaya, itu kiranya di akhir event ada sisa dana yang bisa kita berikan kepada organisasi kemahasiswaan. Sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu yang disebut dengan kelangsungan hidup. Yang berikutnya adalah integritas. Artinya segala sesuatu yang kita jalankan harus dengan integritas yang tinggi. Integritas di sini bisa juga dikategorikan sebagai jujur. Ya, artinya kita menjalankan event tidak boleh ada yang disebut dengan hidden agenda, kemudian harus memang secara apa adanya, gitu ya. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah pengelolaan. Artinya, segala sesuatu apa yang kita dapat dan apa yang kita keluarkan untuk pelaksanaan event itu harus mampu dikelola dengan lebih baik. Sekian materi keempat ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.